Perkenalkan, nama saya Wenceslaus Tiba, NIM 2103030074, kelas C, semester 1, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan membahaskan tentang politik desintegrasi. Kebijakan publik selalu berkaitan dengan integrasi migran tertentu, non-migran lainnya, serta dengan masyarakat secara keseluruhan. Apa dari integrasi telah jelas berubah dari waktu ke waktu. Dengan itu, sifat yang tepat dari kebijakan dirancang untuk diserapkannya, baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Meskipun itu bergeseran dari konsepsi sesuatu yang disebut integrasi, telah resmi tujuan kebijakan selama 50 tahun terakhir atau lebih setidaknya. Dalam demokrasi liberal, sejauh ini integrasi pandang baru yang bersangkutan, konvensi liberal, ini telah berubah dari tahun ke tahun. Integrasi digunakan jauh lebih instrumental hari ini sebagai tetap dan persyaratan khusus untuk hak-hak tertentu, termasuk kewarganegaraan. Beberapa migran selalu dikeluarkan dari integrasi politik. Kita juga dapat melihat peningkatan yang signifikan dalam menciptakan hambatan untuk mereka partisipasi dalam sosial. Dalam beberapa kasus ini, politik integrasi dapat dijelaskan secara resmi dengan kelompok-kelompok etis, minoritas, dan minoritas nasional, atau yang kembali ke negaraan sendiri untuk menjalankan politik demokrasi ini, atau politik integrasi. Ketegangan yang diciptakan oleh perubahan ini meningkat dihambat oleh penarikan progresif pemerintah dari dukungan praktis untuk integrasi selama dekade terakhir ini, dan peningkatan ini sesuai dengan kekuatan pasar dan sektor sukarela. Atau politik integrasi dapat dijelaskan dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, integrasi melalui disintegrasi perbedaan antara layak dan pengungsi yang tidak layak nasional dan kebijakan integrasi lokal di Jerman. Sampai saat ini, pengungsi dengan status tempat tinggal yang tidak aman sama seperti tidak berdokumen migran, bukan secara kelompok kebijakan integrasi di Jerman. Apa yang lebih mereka secara eksplisit dikeluarkan dari ketentuan integrasi nasional seperti Jerman, khusus bahasa integrasi, mereka pun bagian besar dilarang mengambil pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam politik integrasi. Bagian besar meninggalkan lokasi tempat tinggal mereka yang ditugaskan, dan lainnya telah diperkenalkan oleh pemerintah Jerman pada tahun 1980-an untuk membuat para pencari suaka yang lainnya anak laki-laki. Meskipun demikian, kota umumnya menerapkan pendekatan yang bersifat individu terhadap politik integrasi. Ada juga secara eksplisit mengecualikan mereka rencana integrasi, dan dalam beberapa kasus juga secara eksplisit mengecualikan mereka. Namun pandangan ini dan pandangan tentang integrasi pengungsi dengan identitas status yang berbeda, rencana untuk mengakomodasi pengungsi yaitu untuk beralih dari akomodasi masa penyediaan akses ke filsafat pribadi. Sejak tahun 2013, Kota Madaya melalui membuat rancangan untuk pengungsi untuk beralih dan akomodasi atau otoritas lokal untuk mengadopsi melewati strategi untuk konsep politik atau pengungsi, termasuk yang tanpa status berintegrasi dan berakomodasi dalam daerah tersebut. Dan pengenalan standar kualitas untuk pusat akomodasi, pemerintah nasional telah melonggarkan beberapa bagian langkah-langkah pendirian dan rinci kewajiban seperti residensiasi tahun 2015 dan larangan kerja dengan disahkannya RUU integrasi pada Juli 2016. Pengungsi tanpa izin yang tinggal aman bahkan menjadi fokus utama kebijakan integrasi nasional. Bab ini fungsi dan logika yang integrasi baru-baru ini. Kebijakan integrasi dalam Jerman dapat di kualitas untuk pusat akomodasi yang berada dalam negara. Yang kedua, integrasi sebagai pertarungan pada dasarnya konsep mempertanyakan asumsi di balik integrasi nasional, rumah strategi, dan Italia Spanyol. Integrasi adalah istilah yang tepat dapat dimasukkan dalam apa konsep-konsep yang pada dasarnya perbuatan berintegrasi nasional, melibatkan tanpa akhir tentang penggunaan yang tidak berbeda dan dapat dilaksanakan bandingan atau logika karena disebabkan oleh perbedaan putih ketidaksepakatan tentang alasan untuk menghubungkan makna berintegrasi dalam
daerah tersebut atau di luar negeri. Apakah masalah yang diajukan Lem bahwa integrasi adalah untuk mengatasi terlihat dalam hal jarak budaya dari utama sebagai kerugian sosial ekonomi, dan apakah keyakinan adalah bahwa minoritas harus berintegrasi ke dalam negara tersebut? Secara keseluruhan harus menjalani proses integrasi sebagai respons terhadap peningkatan keragaman. Bab ini berkaitan dengan asumsi yang mendukung konsep integrasi yang ditujukan dalam daerah tersebut pada minoritas tertentu, Roma di negara-negara Eropa Barat, Italia, dan Spanyol. Yang ketiga, bisakah integrasi sementara pekerja migran di Kanada dan Inggris? Kekalahan integrasi biasanya dilihat dari perlakuan sebagai kontradiksi suatu sama lain dan kebijakan migrasi sementara secara ekspektif mencoba untuk menghindari atau merusak integrasi pekerja migran sementara. Migrasi arus utama integrasi umumnya dianggap sebagai proses yang sulit yang membutuhkan waktu dengan sifat proses integrasi sebagai dilihat oleh sebagian besar sarjana serta membuat kebijakan-kebijakan lainnya dalam berpolitik berintegrasi tersebut. Pada saat yang sama, bagaimanapun itu adalah komponen penting dari kebijakan sementara. Migrasi yang utama melayan kepentingan bisnis dan ekonomi negara pengiriman dan penerimaan dua negara yang menjadi studi kasus dalam bab ini. Kanada dan Inggris, kebijakan dan program migrasi yang telah dibuat oleh kedua negara tersebut atau kedua belah pihak, pemberi kerja telah menjadi filter umum selamanya beberapa hari kemudian. Namun ada beberapa perbedaan penting dalam keseimbangan implementasi dalam retorika yang menyertainya, yang saya sertakan fokus di sini. Tujuan dari bab ini adalah untuk memahami apa yang membuat kebijakan lainnya relevan aktor dimaksud dengan migrasi dalam berinteraksi dengan para pekerja migran sementaranya dan berintegrasi dalam masyarakat harus bertempat dengan berilmu politik, karena keduanya mentawarkan sebuah integrasi dalam menjelaskan tersebut integrasi antara beberapa negara yang dibahas dan pandangan-pandangan tentang integrasi menguasai mungkin dan untuk menahan calon pencari suaka lainnya anak laki-laki. Meskipun demikian, kota umumnya menerapkan pendekatan yang lebih jauh, pragmatis, tinggal, dan pendekatan bertahun-tahun. Mereka sering tidak secara eksplisit memasuknya dalam rencana migrasi. Dalam beberapa kasus, juga secara efektif mengecualikan mereka. Menamun pandangan ini pandangan tentang integrasi pengungsi dengan isme atau perubahannya integrasi dalam negara tersebut. Jika mengadopsi langkah-langkah untuk meningkatkan standar hidup pencuri suaka, misalnya dengan cara khusus untuk mendukung destrialisasi dan berkenegaraan dalam integrasi tersebut. Semua akan berkelanjutan dengan berkaitan berilmu politik dan kebijakan dalam beberapa kasus untuk mempengaruhi warga negara yang baik diidentifikasi dalam kelompok-kelompok tersebut, serta asal setelah tinggal di luar negeri. Populisme inti integran atau imigran yang meluas memprovokasi perkembangan yang dimulai sebelum 2015 tetapi telah menjadi lebih diumumkan, dihambat oleh penarikan progresif pemerintah setempat atau beberapa negara yang dibahas tadi. Untuk diterapkannya baik pada tingkat individu maupun masyarakat, sejauh ini integrasi pandangan baru yang bersangkutan yang signifikan dalam menciptakan hambatan-hambatan untuk mereka berintegrasi dalam negara harus bersifat individu atau non-formal. Dalam pendukungan ini, pemerintah setempat tidak boleh berdiam diri untuk melakukan banyak permasalahan dalam berintegrasi nasional. Harus banyak pendekatan dengan berilmu politik, kesetaraan tidak sesuai dengan sifat proses integrasi sebagai dilihat oleh sebagian besar sarjana atau kebijakan mahasiswa lain untuk menjalankan tugas atau wewenang mereka dalam bernegara. Bab ini telah mengeksplorasikan fungsi dan logika kebijakan integrasi. Baru-baru ini menargetkan pengungsi di Jerman sementara di tingkat laku nasional. Pengungsi menjadi masalah kebijakan masalah yang disarankan dan diusulkan oleh solusi berbeda antara negara-negara tersebut. Di tingkat nasional, jumlah integrasi dapat disajikan sebagai ancaman bagi kohesi dan sosial integrasi. Mungkin akan tinggal dan disintegrasi sistematis melibatkan baik memisahkan tempat tinggal dan menarik material untuk mereka yang dipertimbangkan tidak mungkin
dapat jatuh atau perbedaan yang jelas antara suaka yang layak dan tidak layak dapat dilakukan. Sementara kinerja ekonomi juga memainkan peran yang meningkat dan lokasi. Pengungsian ini di tingkat nasional mengembangkan langkah-langkah gerasi bagi pengungsi dengan status hukuman yang berbeda. Perbedaan penduduk di dasar status hukum mereka dan diintegrasi dalam menjaga keamanan dan masyarakat lokal yang berkembang. Situasi atau studi tentang kebijakan dan praktik migrasi menunjukkan bahwa para migran pada umumnya dan pengungsi pada khususnya akan berkembang dalam negara tersebut. Bagaimanapun tidak untuk mereka sebagai non anggota, tetapi untuk mendeteksi sosial. Untuk mengatasi ini dapat memisahkan partisipasi yang sama dalam sosial sistem adalah tujuan utama dari langkah-langkah integrasi lokal. Berlawanan dengan logika nasional, integrasi sebagai tugas dan baik istimewa. Integrasi di sini dipahami sebagai proses juga melibatkan permukaan institusi lokal. Selain itu, integrasi umum atau hibah termasuk pengungsi dan pandang tidak sebagai tantangan dan beban, tetapi juga sebagai peluang dan potensi dalam kompetisi antar daerah untuk bakat dan sumber dayanya. Sekian dan terima kasih dari saya.